Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya tentunya saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di bangsa-bangsa. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala perkara. Kita percaya saudara bahwa tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh sungguh-sungguh datang membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun mengalir atas setiap kami yang membuka hati. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di depan kami ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak jalan-jalan yang tertutup, tapi kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ketika Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Tuhan terjadi. Bagian kami hanyalah percaya dan terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Bila Engkau membukakan pintu bagi kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi katakan bila Kau Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman percaya saudara bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, katakan dengan iman, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sanggup membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan sanggup membukanya saat kami berseru kepada Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan.
Bahkan jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Kami percaya bila Kau yang membuka pintu. Katakan saudara, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman katakan, bila Engkau Tuhan telah membuka, amin, yes Lord, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi dengan iman saudara, berkatakan dengan iman, percaya pada firman Tuhan yang berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab hati kami percaya, kami percaya penuh Tuhan. Kasih setiamu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yakin dan percaya Kau sanggup, yes Lord, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya, angkat hatimu, percaya. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk jadi berkat. Kami percaya, kami percaya, takkan kami ragukan. Kami percaya, sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup amin, amin, beban menjadi berkat. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya, bahkan di saat keadaan kelihatannya semakin tidak menentu, kami menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kami percaya Engkau tidak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, ku percaya, Kau Tuhan yang tak pernah
menjadikanku, Kau jadikan kami pemenang. Percaya Tuhan yang tak pernah amin, menepati janji-janjimu. Saat hati kami percaya Tuhan bekerja dalam segala persoalan hidup kami. Waktu kami percaya, kami tahu kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan bagi setiap kami. Saat kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan terjadi. Saat kami percaya, kami tahu Tuhan ambil alih. Karena itu ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami percaya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya. Yes, angkat imanmu malam ini, katakan, kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu. Segala janji Tuhan ialah ya dan amin. Segala janji Tuhan itu murni, seperti emas murni yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya, kami telah melihat Engkau dahsyat dalam segala perbuatan tangan-Mu. Kami melihat betapa luar biasa Engkau Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu tergenapi di hidup kami. Layakkan kami Tuhan, untuk melihat semua itu digenapi dalam hidup kami. Kalau malam ini kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Terlebih dahulu ada kesaksian yang sudah masuk. Iya, shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Karena saya sudah berjanji jika sakit sendi saya sembuh, saya akan bersaksi. Saya menderita sakit di persendian hampir 5 tahun. Waduh, lama ya saudara, 5 tahun. Kalau sedang datang sakitnya itu sakit sekali, bahkan saya tidak bisa tidur. Memang saya tidak pernah berobat ke dokter spesialis. Saya hanya ke dokter puskesmas saja. Jadi sembuhnya sebentar saja lalu sakit lagi. Saya juga hanya minum obat-obatan herbal dari akar-akar. Memang dapat meredakan tapi tidak sembuh total karena sakit lagi dan sakit lagi ya.
Lalu saya mulai mengikuti mesbah doa, ya puji Tuhan. Saya mulai mengikuti mesbah doa ya, dan juga mesbah syukur itu baru tahun ini Bu. Dan saya ikuti terus. Bahkan apa yang Ibu suruh, Ibu ajarkan berdoa untuk melepaskan juga semua kepahitan. Kalau ada dosa maka saya harus mengampuni. Saya juga melakukan itu. Saya lepaskan semua kepahitan, saya berusaha mengampuni. Saya juga belajar untuk menabur dengan orang-orang dan keluarga yang berkekurangan, yang membutuhkan, walaupun mungkin tidak banyak, tapi saya mau belajar untuk menjadi pelaku firman. Puji Tuhan ya saudara ya. Dan saya juga mengimani Bu, saya mengimani bahwa saya yakin Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit sendi saya. Dan pasti Tuhan akan menyembuhkan. Saya terus imani dan saya perkatakan, puji Tuhan Bu, saya mau bersaksi sekarang sakit saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin, amin, dahsyat ya. Tuhan Yesus memang sangat-sangat dahsyat dan sangat baik. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga berterima kasih banyak buat Ibu Pendeta Debbie atas pelayanan Ibu sekeluarga dan juga tim Mesbah Doa. Semoga Ibu dan keluarga dan seluruh tim sehat selalu ya, dan Tuhan memberkati. Mohon maaf jika kesaksian saya ini kurang rapi, tapi Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Saudara, luar biasa kesaksian ini yang saya tangkap adalah ya, seorang ini ibu atau bapak ya, ibu ya, sakit sudah 5 tahun, mengalami sakit di bagian sendi. Bahkan kalau sakitnya itu kambuh tidak bisa tidur, karena kita bisa bayangkan sakit sendi itu aduh ngilu sakit. Ya sudah berobat ke dokter tapi datang sembuh sakit lagi. Lalu ibu menemukan tahun ini khotbah-khotbah saya di YouTube di channel saya. Dan yang luar biasa yang saya garis bawah di sini adalah dia berkata, saya mau belajar untuk melakukan semua firman yang ibu sampaikan di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Ya kalau ada dosa ya, karena memang seringkali saya katakan ya, bisa jadi sakit itu terjadi karena ada dosa. Dan dia berkata di sini, saya berusaha Bu melepaskan pengampunan kepada orang yang ya saya kepahitan. Saya berusaha melepaskan pengampunan. Saya juga belajar di sini melakukan semua firman, dan saya juga belajar menabur bagi orang-orang berkekurangan. Saudara, luar biasa ya. Inilah ya yang saya rindukan, dan saya yakin yang juga pasti Tuhan rindukan. Ya ketika kita ini mau menjadi saluran berkat. Luar biasa kesaksian ibu ini, dia berusaha untuk belajar menabur, melihat orang-orang di sekelilingnya membutuhkan, memiliki keperluan. Ya dari keluarga, orang-orang sekitar, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya kita belajar melakukan firman. Kalau dulu nggak pernah melakukan, sekarang belajar. Karena kalau kita tidak belajar menabur dari sekarang, ya kapan lagi, dan tidak akan pernah ada rasa cukup. Ya tapi salah satu juga kunci Tuhan pelihara hidup kita ketika kita mau menabur. Dan apa yang terjadi saudara ketika dia melakukan itu semua, puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Ya iya ya. Biarlah Tuhan menemukan sebuah alasan untuk kita ini bisa menerima janjinya, karena kita mau taat melakukan hukum-hukum Tuhan. Iya, seperti firman Tuhan yang akan kita baca malam ini, kita akan melanjutkan. Terima kasih Bu, kesaksiannya luar biasa. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Ulangan pasal yang keempat. Kemarin kita sudah membaca dan ini kita akan lanjutkan. Ya, kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-10 ya. Saudara, Tuhan berkata kemarin Musa menyuruh bangsa itu hidup menurut peraturan-peraturan dan hukum-hukum Tuhan ya. Dan firman Tuhan ya, Musa berkata, jangan engkau lupakan apa yang sudah engkau lihat dengan matamu. Engkau harus ceritakan itu kepada anak cucumu, cicitmu, supaya mereka juga hidup berdasarkan firman Tuhan.
Ya, seperti kesaksian yang kita dengar malam ini. Ya, dia berusaha untuk melakukan peraturan-peraturan Tuhan, berusaha melakukan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, lepaskan pengampunan kepada orang yang dia kepahitan, ya mulai belajar menabur, itu namanya orang yang mau belajar melakukan apa yang dia dengar sehingga hidupnya berubah, bahkan sakitnya disembuhkan Tuhan. Ya, dan tadi malam kita sudah membaca Tuhan berkata kepada bangsa ini lewat Musa, mereka harus mencatat dan mengajarkan. Ya, ayat yang ke-10 di sana Ulangan pasal 4, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu ya Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ya, jadi saudara, ya Musa menyuruh untuk mereka itu ya menulis, mengajarkan kepada anak cucu mereka apapun yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan berkata agar mereka itu hidup ya berdasarkan firman dan ketetapan Tuhan, dan juga mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan, lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ya, jadi saudara, ya apa yang sudah pernah mereka alami bersama Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada mereka, ya, dan Tuhan itu menuntun mereka bahkan ketika ada di Gunung Horeb, ya, dan mereka melihat Tuhan menampakkan diri dalam gelap gulita, bahkan mereka pernah melihat ya api yang menyala, tapi mereka tidak melihat ada rupa atau sosok, tapi hanya suara yang mereka dengar. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mereka alami bersama Tuhan, dan Tuhan mau itu mereka ceritakan kepada anak cucu mereka. Jadi saudara, ketika engkau mengalami banyak kesaksian di dalam hidupmu, ya kesaksian entah kesembuhan, pernah ditolong Tuhan dengan uang atau apapun, ceritakan itu kepada anak cucumu ya, dan itu akan menjadi sebuah pengalaman pribadi untuk mereka juga dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-12, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ayat 13, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ya, hanya suara, dan Tuhan menyuruh menulis ya 10 perintah Allah itu dalam 2 loh batu, saudara. Ayat yang ke-14, dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk ya dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang membentuk laki-laki atau perempuan. Jadi saudara, dikatakan di sana Tuhan itu menampakkan diri kepada mereka hanya suara tapi tidak ada bentuk. Supaya apa? Supaya mereka itu, Tuhan itu tidak mau kalau mereka melihat bentuk lalu mereka membuat patung lalu disembah. Jadi adalah sebuah kekejian ketika kita itu menyembah patung. Itu sangat Tuhan marah sekali saudara ya. Entah itu ya itu berupa patung Tuhan Yesus sekalipun, patung apapun yang menyerupai manusia, laki-laki atau perempuan. Ya dari sini kita melihat dikatakan kenapa Tuhan tidak menunjukkan rupanya. Dikatakan di sana, kita ulangi lagi ya ayat 14 mulai, dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan, kata Musa ya, untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri ya kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 15, hati-hatilah sekali
Sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan, ia berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ayat yang 16, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau yang berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi adalah sebuah kekejian, Tuhan bilang, perbuatan yang busuk ketika orang membuat patung dalam bentuk apapun, manusia, laki-laki atau perempuan sekalipun, mungkin itu patung Yesus sendiri, tidak boleh disembah. Ya, tidak boleh menyembah patung sekalipun orang meniru itu patung Yesus, karena tidak ada Yesus di dalam patung itu. Yang ada adalah roh jahat. Patung siapapun dalam rupa manusia, dalam rupa laki-laki atau perempuan disampaikan. Kenapa Tuhan tidak menyatakan wujudnya ketika dia menyatakan suaranya kepada bangsa ini? Karena dikatakan di situ supaya engkau tidak meniru wujud Allah itu, lalu engkau buat patung, lalu engkau sembah. Ya, jadi ingat, sebuah kekejian yang amat keji bagi Tuhan itu perlakuan busuk, kata firman Tuhan ini, ketika orang membuat patung dalam rupa apapun, manusia, laki-laki, perempuan, ataupun kita meniru-niru Allah, walaupun itu patung Yesus sekalipun, tidak boleh disembah. Ya, jadi apalagi menyembah patung yang berbentuk burung, ikan, apapun, apalagi dikatakan engkau melihat ke langit, lalu engkau menyembah bulan, engkau menyembah matahari, engkau menyembah bintang, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Sebab semua itu diciptakan oleh Tuhan dan kita hanya harus menyembah kepada Tuhan, bukan kepada ciptaannya, apalagi buatan tangan manusia, patung-patung, ya. Sangat tidak boleh dan sangat dimurkai Tuhan perbuatan itu, saudara. Sangat tidak boleh, Tuhan berkata. Jadi Allah itu bukan membiarkan bangsa-bangsa lain untuk menyembah berhala mereka. Tapi dia benar-benar berfirman bahwa walaupun hukuman bagi bangsa-bangsa lain dapat ditunda, tapi hukuman segera dan sepenuhnya akan menimpa Israel, karena Israel sudah mengetahui hukum-hukum Allah. Jadi kita harus mengingat bahwa penyembahan berhala, menyembah patung, ya, memelihara patung di sekitar rumah atau gumpalan tanah liat, kayu, besi, yang apapun itu bentuknya, lalu kita sembah, itu adalah termasuk penyembahan berhala. Jadi ingat, saudara, ya, tidak boleh. Itu adalah sebuah praktik kejahatan, penyembahan berhala di mata Tuhan. Jadi ya, Tuhan itu membenci itu semua. Jadi apabila kekuatan dan sifat-sifat dari manusia atau binatang yang kuat lalu kita hormati, ya, atau siklus alam, bintang, bulan, ya, tanpa menghormati Allah yang menciptakan, inilah penyembahan berhala. Karena Allah telah menyatakan dirinya begitu jelas kepada bangsa Israel, bahkan dalam sejarah kita sudah membaca. Dan bangsa Israel tidak punya alasan untuk menyembah manusia, patung, atau kekuatan apapun selain Allah yang sejati. Bagaimana cara kita ini menyatakan diri kita penyembah Tuhan ketika kita hidup dalam kebenaran? Waktu kita taat kepada firman Tuhan, menjauhi dosa dan menghormati Tuhan, itu artinya kita hanya menyembah dan hormat kepada Allah. Ya, itulah yang harus kita lakukan, ya saudara, bukan seperti yang lain, saudara. Jadi kita tidak boleh berlaku busuk, dikatakan di sini, untuk menyembah yang seperti itu. Ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-20, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah
telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera di negeri kemana kamu menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu akan punah. Jadi Musa juga berkata, hati-hati kalau engkau melanggar titah Tuhan seperti yang sudah dikatakan, ya maka kamu akan mati langsung saudara. Karena Tuhan itu yang sudah berfirman, Dia adalah Allah yang cemburu. Ya, Dia tidak boleh diduakan ya oleh siapapun juga. Maka Tuhan akan menghukum mereka. Ayat yang ke-27, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, Allah huruf kecil ya, dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, dikatakan di situ bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Karena Ia itu sempurna secara moral, Ia membenci dosa dan tidak dapat menerima orang-orang yang melakukannya. Dosa Musa membuatnya tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada persembahan kurban yang dapat menghapus hukuman tersebut. Dosa menghambat kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dan kita bersyukur saudara lewat perantaraan Yesus Kristus. Ketika kita percaya pada Dia, Dia yang sudah menanggung setiap hukuman dosa bahkan kutuk atas kita. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh anugerah keselamatan sehingga kita layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, janji-janji Tuhan yang sudah dijanjikan bagi kita asal kita menghormati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan dikatakan apabila engkau masuk ke negeri itu lalu engkau mencari Tuhan, barulah engkau akan menemukannya. Asal engkau sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 30, apabila engkau dalam keadaan terdesak dalam segala hal menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali pada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Ya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 32, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi suatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Ya, jadi Musa berkata, pernahkah dari sejarah diciptakan manusia, pernahkah ada kisah atau cerita tentang Allah yang menampakkan diri? Allah lain tidak pernah ada selain Allah Israel, Allah yang hidup. Ya, ayat 36, dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar.
untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi disuruh berpegang pada ketetapan Tuhan. Supaya apa? Baik keadaanmu, supaya lanjut umurmu ya, supaya apapun yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan besok. Yang saya percaya ada begitu banyak hal yang kita dapat malam ini. Ya, Tuhan menentang orang yang menyembah patung, menyembah berhala dalam bentuk apapun. Mau bentuknya Yesus pun tidak boleh disembah, asal itu patung loh. Kita harus menyembahnya kepada Allah saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, Allah adalah api yang menghanguskan. Kami tidak boleh bermain-main dengan dosa, kami tidak boleh bermain-main dengan kedagingan, dengan hawa nafsu, dengan segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan penyembahan berhala, tidak boleh kami menyembah patung dalam bentuk apapun, sekalipun itu patung yang berbentuk Yesus sendiri tidak boleh disembah. Kami hanya menyembah hanya kepada Allah yang tidak terlihat, Tuhan yang ada di hati kami, Tuhan yang hidup. Kami tujukan penyembahan kami bagimu malam ini Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Lewat Yesus Kristus yang kami tahu Engkau adalah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, bahwa rumah tangga kami, anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan. Suami istri bertobat, semuanya mengandalkan Tuhan. Berkati juga setiap anak-anakmu yang setia di mesbah doa. Jauhkan dari segala roh-roh percabulan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Ini adalah bagian penyembahan berhala di akhir zaman, yaitu segala kedagingan yang mengikat, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, film porno yang mengikat, juga segala kekecewaan, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, intimidasi iblis. Semua itu adalah berhala kalau mengikat hidup kami. Kata kami berdoa, lepaskan, bebaskan setiap kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kemerdekaan. Engkau Tuhan yang senantiasa mau melihat hidup kami dipulihkan, dikuduskan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus berjuang untuk memperoleh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, mengalahkan setiap kedagingan, meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan jahat kami. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Yang rindu mendapatkan pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga yang pimpin. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang terbaring sakit hari ini. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Ketika aku mau melakukan firman, maka Tuhan yang akan menuntun, memberikan kami kesembuhan itu. Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi. Berkati pemerintahan di atas bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, hukum yang ada di Indonesia, hakim dalam pengadilan, para jaksa. Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar bangsa ini hidup memuliakan nama Tuhan. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa ini. Menjelang pemilu 2024, Tuhan yang pegang kendali, seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan tetapkan. Kami gagalkan setiap roh-roh orang-orang yang kesombongan, ingin mengacaukan bangsa ini. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa mencari wajah Tuhan. Jama dan lawat, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah anugerah-Mu melimpah bagi kami, menguatkan setiap kami agar kami boleh menang sampai pada garis akhir. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.